Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Iya, entah kenapa kalau saya selalu bahagia ya menjumpai kamu di podcast pagi seperti halnya hari ini. Coba, sekarang saya pengen tahu dong, hari ini kenapa sih kok kamu tiba-tiba mendadak tersenyum sendiri? Ya, saya tahu, kamu mulai tersenyum karena saya pun sedang tersenyum sambil berbicara kepada kamu. Nah, sekarang ayo, seperti biasa kita awali nonton video ini dengan melakukan kebiasaan yang positif. Yuk, coba dong tuliskan di komentar sebuah ajakan supaya orang yang baca komentar kamu jadi bahagia. Coba tuliskan, yuk sahabat pagar kehidupan, kita bahagia. Kamu luar biasa. Tuliskan itu deh. Tahu nggak sih, kata-kata yang positif itu pun ada pahalanya loh. Luar biasa ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, belakangan ini saya selalu bahagia ya, karena banyak sahabat Pagar Kehidupan yang menuliskan di komentar sebuah reaksi nyata atau sebuah hasil nyata dari video-video podcast pagi yang saya berikan kepada kamu. Nah, termasuk nih, di hari ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan sebuah keinginan. Nah, ayo, jujur sama saya, bener kan kalau saat ini sepertinya kamu nih sebagai sahabat baik saya sedang punya keinginan besar? Iya, punya keinginan besar tapi gak tahu harus mulai dari mana supaya keinginan besar tadi tuh, nah yang itu bisa jadi kenyataan. Nih, sekarang tanpa basa-basi langsung aja yuk kita bahas bagaimana cara kita menguatkan sebuah doa agar dengan seizin Tuhan, doa itu bisa lebih gampang, segampang-gampangnya menjadi kenyataan. Tenang aja, ini caranya masuk akal kok. Bukan teori belaka dan bisa langsung kamu praktekkan. Yuk. Oke mas, sekarang langsung aja deh. Saya tuh sebenarnya punya keinginan besar loh mas. Cita-cita saya nih mulia banget, besar banget. Tapi saya bingung. Udah ngelakuin berbagai macam cara, Mas. Nggak ada satupun yang memberikan hasil maksimal. Saya itu salahnya di mana sih? Atau saya harus mulai dari mana ya, Mas? Nah, gini. Kesalahan kamu sebagai sahabat baik yang saya sayangi. Selama ini membuat sesuatu hal yang namanya doa itu jadi susah banget untuk bisa terkabul. Tahu nggak salahnya di mana? Nih, saya tebak ya. Bener nggak kalau belakangan ini kamu itu sudah jarang banget nyiram tanaman? Bener apa nggak? Loh mas, kok jadi nyiram tanaman tuh nggak nyambung? Nggak, jawab dulu. Betul apa tidak? Belakangan ini kamu jarang banget atau bahkan cenderung nggak pernah menyiram sebuah tanaman. Betul atau tidak? Nah, kamu pasti bingung. Apa kaitan pertanyaan saya ini dengan topik kita di hari ini? Nyambung atau enggak sih? Jawabannya nyambung banget. Nih, saya kasih tahu. Kenapa saya tiba-tiba kok nanyain kamu atau nebak seolah-olah kamu tuh sudah lama tidak nyiram tanaman? Jawabannya sederhana, teman-teman. Kalian sadar gak sih? Kalau yang namanya kita berdoa atau meminta itu sama persis seperti sebuah proses menyiram tanaman. Bener, sama banget. Sekarang yuk, kita bayangin waktu kita dulu nyiram tanaman pakai selang. Ayo kita bayangin bareng-bareng. Biasanya, kalau kita dulu mau nyiram tanaman pakai selang, langkah pertama yang kita lakukan apa? Betul, masukin selangnya ke keran, kemudian kita nyalain tuh air di keran. Bener ya? Langkah berikutnya apa? Bener, kita arahkan selang kepada tanaman atau tumbuhan yang ingin kita siram. Betul? Nah sekarang sadar nggak sih kalau proses berdoa kita itu kan sama seperti itu ya? Nih saya sadarkan kamu ya. Ketika kita meminta kepada Yang Maha Kuasa, bukankah itu sama seperti kita membuka keran sewaktu kita mau menyiram? Nah pertanyaannya, kita itu kalau minta kepada Yang Maha Kuasa lupa
Lupa apa, Mas? Lupa kalau kita harus kontak batin dulu kepadanya. Jangan asal minta. Sama seperti kita nyiram kan? Percuma kita nyalain keran, kalau selangnya belum kita masukin keran, ya airnya kemana-mana. Selangnya nggak ada airnya, mau dipakai nyiram gimana? Betul nggak? Kalau kita mau menyiram, selain kita nyalain kerannya, masukin dulu tuh selang ke keran, baru bisa kita pakai kerannya. Bener kan? Nah sekarang sadar nggak sih? Dari langkah awal kita berdoa aja udah salah, mohon maaf. Kita itu minta, tapi kita pernah nggak kontak batin kepadanya? Nah, kalau begitu pertanyaannya, gimana cara saya kontak batin, Mas, kepada Tuhan saya? Gimana caranya kalau ibarat saya mau nyiram nih, masukin selang ke keran tuh gimana caranya, Mas? Saya nggak tahu. Caranya mudah. Nih caranya. Pertama, sadari dulu bahwa yang namanya selang itu lubangnya harus sama kayak kerannya. Mungkin nggak kalau selangnya itu lubangnya kecil banget, terus kerannya besar bisa masuk? Mungkin nggak? Tolong dijawab, mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak akan bisa masuk. Nah sama kayak kita. Kalau kita mau berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kita pahami dulu kodrat kita sebagai manusia itu sekecil apa. Teman-teman, kita itu dibandingkan Tuhan yang menciptakan semesta kecil atau sama? Jawab deh. Kecil banget. Kalau begitu, kalau kita ingin menyambungkan batin kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, kecilkan dulu dirimu. Saya ulangi, kecilkan dulu dirimu. Bukan karena kita itu minder loh, tapi justru karena kita menyadari bahwa memang kita itu kecil dibanding kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Bener nggak? Nah sekarang saya mau tanya, maaf nih sebelumnya. Ketika kita meminta, coba ingat-ingat. Kita sudah mengecilkan diri kita dulu belum? Atau jangan-jangan maaf ya, kita minta-minta aja, seolah-olah kayak minta sama temen lagi. Seolah-olah maaf nih, kayak minta sama asisten kita lagi. Aduh. Coba ya, kita sama-sama mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita ayo, mulai detik ini sebelum berdoa, kecilkan dulu diri kita. Cara mengecilkannya adalah sadari dulu betapa hebatnya sih ciptaan-ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Coba sekarang kita lihat kiri kanan. Bagi kamu sahabat saya yang sudah punya anak, masa nggak sadar sih bahwa ciptaan yang Maha Kuasa yang namanya anakmu yang begitu hebat itu kan luar biasa loh. Bagi yang belum punya anak, coba lihat rencana ilahi yang terjadi dalam hidup kamu selama ini. Apakah kamu mengira semua kejadian-kejadian hebat yang terjadi kemarin tuh itu cuma kebetulan? Coba ingat-ingat. Luar biasa kan? Luar biasa banget peristiwa-peristiwa hebat seperti itu bisa terjadi. Belum lagi kalau kita lihat langit. Ayo coba lihat langit sekarang. Kalau bisa melihat langit sekarang juga lihat langit. Coba lihat deh. Sadar gak sih betapa indah dan luasnya tuh langit? Mungkin gak kalau langit yang begitu indah dan luas itu terjadi cuman kebetulan, gak ada yang menciptakan? Mungkin gak? Gak akan mungkin. Itu semua ada yang menciptakan. Itu semua ada yang mengukirnya. Ada yang memposisikan formula-formulanya supaya langit yang indah itu enak dipandang mata kita. Itu luar biasa, bukan? Nah sekarang, kalau kita sudah mengagumi kebesaran ilahi, baru kita merasa kecil. Di saat kita merasa kecil itu loh, baru kita meminta. Mintalah kepada Tuhanmu dengan kerendahan hati. Jangan, ya Tuhan saya minta ini, jangan. Ya Tuhan, dengan seizin-Mu saya punya keinginan. Tolong dengan seizin-Mu dikabulkan saya punya keinginan, ingin punya pasangan yang baik. Ya Tuhan, saya mohon izin kepadamu, tolong berikan saya anak yang baik. Saya sudah lama menikah. Kecilkan dulu dirimu, baru meminta. Jelas sampai sini? Nah itulah sebabnya kenapa kalau kita bicara masalah agama, yaitu agama saya Muslim, kenapa kita harus bersujud? Karena sujud itu adalah bahasa tubuh bahwa kita mengecilkan diri sekecil-kecilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
Baru sadar kan? Nah, itu alasannya. Nah, iya ya mas, ketika saya sudah mengecilkan diri, kok saya meminta itu jadi pengen nangis mas. Jadi terharu, kok bisa ya? Ya, itu pertanda batin saya atau batin kita sudah terkontak dengan Yang Maha Kuasa. Itu maksud saya, kontak batin sebelum berdoa. Nah, langkah berikutnya, apakah dengan cara ini aja udah cukup mas? Belum. Ya belum. Sekarang saya tanya balik. Kalau kita pengen nyiram tanaman, selang udah dimasukin kepada keran. Keran udah dinyalain nih. Emangnya udah kelar? Ya belum dong. Orang kita belum ngarahin selangnya kepada tanaman atau tumbuhan yang pengen kita siram. Betul kan? Langkah berikutnya adalah kalau kita sudah rendah hati, sudah mengecilkan diri sebelum meminta kepada Tuhan, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah apa? Perhatikan selangmu. Iya, perhatikan selangmu. Selang kehidupan itu apa sih? Selang kehidupan itu adalah nomor 1 kondisi kita, batinnya bersih atau tidak. Maaf ya, amal baiknya lebih banyak atau lebih sedikit dari amal buruk. Itu yang menentukan kebersihan selang kehidupan kita. Sekarang pernah nggak kamu lagi nyiram tanaman, tiba-tiba airnya harusnya banyak, yang keluar sedikit? Pernah nggak? Pernah ya? Kenapa bisa begitu? Oh, ternyata di dalam selangnya banyak lumut, mas. Banyak kotoran. Jadinya air yang harusnya banyak, keluarnya dikit, mas. Sama kayak kita. Yang namanya Tuhan Yang Maha Esa itu baik loh. Ngasih berkah yang tidak terhingga kepada setiap makhluknya itu banyak, besar. Tapi sayangnya, kita sebagai manusia yang suka mengecilkan berkah Tuhan itu sendiri. Salah satunya, maaf banget, dengan tidak memperhatikan kondisi amal kita. Yang mempengaruhi kebersihan selang kehidupan kita, itu adalah amal dan kondisi batin. Saya ulangi, yang mempengaruhi kebersihan selang kehidupan kita itu cuma 2. Amal baik kita dan kondisi batin kita. Kalau kita pengen rezeki kita lancar tuh, rezeki kita, permintaan kita itu ibarat air dari keran tadi. Kalau pengen air dalam selang itu lancar keluarnya, bersihin dulu dong selangnya. Kalau pengen keinginan kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, bersihin dulu selang kehidupan kita. Caranya gimana? Perhatikan amal kita dan kondisi batin kita. Sekarang ayo, angkat tangan kananmu. Sekarang angkat. Kemudian taruh di atas dadamu. Taruh, sebentar aja, taruh di atas dadamu. Kemudian kamu tanya dirimu sendiri, bagaimana kondisi batin saya saat ini? Nomor 1, apakah saya masih iri dengan kesuksesan orang lain? Barang siapa yang iri dengan kesuksesan atau keberhasilan orang lain, orang itu tidak akan bisa sukses, titik. Kekotoran hatimu akan menghalangi rezekimu sendiri, itu udah hukum alam. Kalau dalam batin kita masih ada penyakit hati, terutama iri, dengki dengan keberhasilan orang lain, lupain aja deh sukses. Lupain aja deh beruntung, lupain, bener. Karena nggak bisa. Kalau batin kita masih ada penyakit hati, tidak bisa hidup kita beruntung, titik. Jadi saya harus gimana mas? Daripada iri atau dengki ketika melihat orang yang lebih berhasil dari kita, yuk kita belajar doain mereka dengan doa terbaik. Misal kita punya adik kita lebih sukses dari kita. Daripada kita bilang, itu mah cuman keberuntungan doang. Itu mah gara-gara papa mama lebih sayang dia. Daripada ngomong gitu, doain semoga adik saya semakin kaya, semakin sukses, semakin bahagia. Ngelihat temen yang udah punya mobil, kamu masih belum punya mobil, daripada iri, kamu mengatakan, mobilnya nyicil. Daripada bilang begitu, kenapa sih nggak berdoa? Saya doakan mobil dia semakin bertambah banyak dan dia semakin bahagia. Ingat loh, ketika kita mendoakan orang lain, kita sebenarnya mendoakan diri sendiri dulu. Iya,
Jangan heran barang siapa di antara kamu yang rajin mendoakan orang lain, jangan heran malah apa yang kamu doakan bagi orang lain itu malah datangnya ke kamu. Jangan heran. Boleh dicoba deh. Cobain, bener nggak ucapan saya? Doain orang lain dan lihat kehidupan kamu sendiri. Boleh dites. Nah, sekarang kalau kita udah rajin mendoakan orang lain, Mas, batin kita itu bersih. Ya, batin kita bersih selama kita menjaganya. Jadi selain kita membersihkan dengan cara rutin mendoakan orang lain, jaga hati. Jaga hatinya bagaimana, Mas? Jaga tuh lidah. Jaga juga mata. Daripada baca berita politik yang bikin kamu banting remote mulu, banting handphone mulu, cukup mendingan baca kitab suci kek, baca buku positif kek, nonton Pagar Kehidupan atau yang sejenisnya lah. Itu kan lebih baik, betul nggak sih? Coba deh pikir. Iya kan? Nah itu maksud saya. Jaga dan bersihkan. Itu cara mengobati batin dan membersihkannya. Nah yang berikutnya masalah amal nih yang terakhir. Mas, tadi Mas Aryan bilang yang menentukan kebersihan selang kehidupan adalah amal dan kondisi batin. Iya benar. Terus gimana Mas kalau amal? Sederhana. Perbanyaklah amal baik. Saya ulangi. Perbanyaklah amal baik, karena amal baik itu akan memudahkan rezekimu sendiri. Nggak akan mungkin Tuhan itu ninggalin kita tuh nggak mungkin. Kalau kita jadi orang baik, rahmatnya itu malah semakin deras. Cara paling gampang untuk bisa jadi amal baik adalah bersedekah tiap hari minimal 1 kali, titik. Udah deh, kalau kamu emang udah sahabat Pagar Kehidupan, saya pengen banget selain kamu jadi subscriber saya dan positif, ayo jadi orang yang lebih gampang sedekah yuk. Setiap hari sedekah. Bisa ke kita, bisa ke benihbaik.com, bisa juga ke orang-orang atau hewan di sekitar kamu. Yang penting setiap hari harus sedekah. Itu loh yang namanya memperbanyak amal baik. Nah, dari sini coba deh lihat. Kalau diri kamu menonton video ini berulang kali dan mau mempraktekannya, lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Ini loh cara yang masuk akal untuk menguatkan doa dan membuatnya jadi lebih mudah menjadi kenyataan. Gimana? Masuk akal kan? Masuk akal banget. Praktekin ya dan lihat hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.